Baik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam acara Karedok kita. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 8 ya, hari Senin tanggal 8 November 2021. Seperti biasa, saya membawakan Karedok ini di daerah Bintaro sektor 9 di pabrik air Aksogi. Hari ini Karedok kita dari Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai ayat 22a ya. Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai 22a. Di sini judulnya kelahiran Benyamin, Rahel mati. Oke, saya bacakan. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar, sedang ia sangat sukar bersalin. Berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, ini perikop yang sangat penting ya, yang harus kita perhatikan. Memang di sini judulnya kelahiran Benyamin, tetapi di balik itu ada sesuatu yang sangat luar biasa ya, yang harus kita lihat. Jadi ketika Yakub sudah bergumul ya dengan Tuhan dan namanya diganti menjadi Israel dari Yakub. Nah, peristiwa berikutnya dikatakan bahwa ketika sudah di Betel dan dia berangkat ya melanjutkan perjalanannya, ya di situ tibalah waktunya Rahel ya, istri Yakub yang sangat dia kasihi, itu mengandung dan akan melahirkan anak yang kedua, karena anak yang pertama itu Yusuf. Tetapi dikatakan di sini bahwa ketika Rahel bersalin itu mau melahirkan, itu susah sekali. Ya mungkin ibu-ibu ya, wanita yang pernah hamil itu ngerti ya kenapa Rahel sampai susah ya. Sebabnya kalau kita lihat zaman sekarang itu mungkin bayi yang dikandung itu sungsang namanya ya, atau kakinya di duluan, atau palanya, banyak macam lah penyebabnya sukar itu, sehingga pada waktu itu ya belum ada operasi sesar ya, masih lahirnya itu dengan normal dan dikatakan sangat sukar itu. Jadi itulah memang kadang-kadang ya kita sebagai laki-laki ataupun sebagai anak itu harus menghormati ibu ya. Karena apa? Ketika ibu kita itu melahirkan kita, itu memang banyak yang mengatakan dia mengadu nyawa itu ya, antara hidup dan mati. Dan bukti di sini dengan dengan Rahel melahirkan anak yang berikutnya ya, yang nanti kita tahu bahwa namanya Benyamin itu betul-betul Rahel sedang mengadu nyawa ya, dan nyawanya melayang itu gara-gara memang melahirkan Benyamin. Jadi memang bagi wanita yang mau melahirkan itulah mereka berjuang ya antara hidup dan mati itu. Kalau laki-laki kan nggak merasakan itu ya, yang wanita melahirkan. Dikatakan di situ
bidannya mengatakan bahwa janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Jadi laki-laki itu kalau melahirkan anak laki-laki itu sangat betul-betul dirindukan ya oleh mereka. Kenapa? Karena memang meneruskan keturunan. Sehingga Rahel memiliki 2 anak laki-laki. Satu Yusuf kakaknya, satu yang akan dilahirkan itu Benyamin. Nah, sehingga dia sebelum meninggal, sebelum mati dikatakan dia mau kasih namanya Ben-Oni, itu dikatakan kepada anak itu. Nah, jadi setelah lahir kemudian Rahel meninggal ya, dan Yakub mengganti namanya bukan Ben-Oni tetapi Benyamin, dikatakan di situ oleh Yakub, diganti tidak sesuai dengan keinginan Rahel tapi Benyamin. Nah, kemudian dikatakan di situ bahwa Rahel meninggal lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Nah, inilah yang sangat penting untuk ke depan, bahwa Mesias itu yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat ya, keturunan akan menjadi berkat itu. Walaupun Abraham dijanjikan dia akan mendapatkan tanah Kanaan, keturunannya sangat banyak dan macam-macam, tetapi berkat yang penting ini sebenarnya. Jadi keturunannya akan menjadi berkat itu adalah bahwa Mesias akan lahir melalui keturunan Abraham, yaitu Tuhan Yesus. Dan inilah suatu tanda yang kita bisa lihat bahwa ketika Rahel meninggal, dia dikuburkan di situ. Ternyata kuburannya itu adalah di Efrata, yaitu Bethlehem, yang kita tahu nanti waktu kita merayakan Natal bahwa Yesus lahir di kota Bethlehem. Sehingga di sini Tuhan sudah sangat mempersiapkan sekali ya, bagaimana Rahel itu nanti akan diingat ketika Tuhan Yesus akan lahir di kota Bethlehem ya, ribuan tahun kemudian. Jadi ayat 20 dikatakan di situ, Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Nah, sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Nah, itu ya. Jadi kata Efrata, Bethlehem, Migdal Eder itu adalah satu kata-kata yang sangat penting nanti ya. Karena apa? Karena Yesus lahir itu bukan ujuk-ujuk lahir seperti itu, tapi sudah direncanakan oleh Tuhan bahwa dia lahir, Maria, Yusuf, tidak ada tempat penginapan untuk melahirkan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan memimpin Maria, Yusuf untuk melahirkan Yesus itu di Migdal Eder, atau kalau kita lihat itu palungan, atau tempat di mana di situ Rahel meninggal ya. Di situ akan nanti didirikan menara untuk merawat domba-domba yang akan disembelih ya pada waktu hari Paskah. Jadi itu tempatnya adalah Migdal Eder ya, menara kawanan domba. Kalau di dalam bahasa Indonesianya itu menara kawanan domba atau Migdal Eder. Disitulah orang-orang Israel merawat domba-domba dengan teliti, diawasi oleh imam-imam. Kenapa? Karena domba-domba itu akan dipersembahkan kepada Tuhan pada waktu hari Paskah. Sehingga Maria, Yusuf ketika ingin melahirkan Yesus itu, Maria dia keliling-keliling tidak dapat tempat penginapan, toh akhirnya melahirkan itu di Migdal Eder atau menara kawanan domba. Karena memang itulah yang Tuhan sudah persiapkan sebagai gambaran tanda bahwa Mesias ini akan menggantikan, menjadi korban seperti domba dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah yang berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa keturunanmu akan menjadi berkat untuk seluruh dunia, yaitu melalui Tuhan Abraham, Yesus akan lahir dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Jadi peristiwa kematian Rahel,
kelahiran Benyamin, dan Rahel dimakamkan, dikuburkan ya di Efrata, yaitu Bethlehem, Migdal Eder. Itulah satu rangkaian di mana janji Tuhan itu akan ditepati ribuan tahun kemudian ketika Yesus lahir. Jadi semua dalam program dan rencana Tuhan. Keselamatan kita sudah betul-betul sangat sempurna. Tuhan sudah merencanakan itu. Makanya kita harus bersyukur bahwa program Tuhan tidak bisa digagalkan ya oleh iblis yang berusaha menggagalkan, tetapi Tuhan tetap menjaga, memelihara sehingga keselamatan kita itu betul-betul dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Makanya ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bisa percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harusnya bersyukur. Kenapa? Karena keselamatan kita itu sudah betul-betul dalam program Tuhan. Jadi itulah berkat Tuhan yang kita nikmati ya. Abraham, Ishak dan Yakub sudah menikmati berkat, di mana mereka diberkati Tuhan dengan harta yang sangat berlimpah. Tetapi sebetulnya berkat yang paling penting adalah berkat rohani, bahwa melalui keturunan mereka semua bangsa akan mendapat berkat, yaitu kelahiran Mesias melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang sekarang juga kita nikmati. Jadi peristiwa kematian Rahel waktu melahirkan Benyamin itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa, di mana disitulah kita bisa melihat bahwa keselamatan sudah dalam program Tuhan ya untuk kita semua. Nah, itu aja firman Tuhan. Kita akan sambung lagi di Karedok berikutnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.